wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang dicucuri rahmat Allah dalam bentuk hujan ini, kita termasuk orang yang berhasil sampai ke masjid ini. Karena hujan ini meskipun rahmat, bagi sebagian orang itu bisa menjadi penghalang untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang lulus ujian ya, dengan hujan-hujan pagi ini, dan mudah-mudahan dengan ujian-ujian yang lain. Dan pagi ini kita memulai hari kita dengan amal saleh berupa salat subuh berjamaah. Dan barangkali ada ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang mungkin memulai hari ini lebih awal, lebih dini, yaitu dengan tahajud, meskipun barangkali hanya dengan 2 rakaat. Mudah-mudahan semua itu dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang paling kita rindukan, manusia yang paling kita ingin bertemu dengannya, manusia yang sangat peduli dengan kita, sampai-sampai menyimpan doa yang paling mustajabnya untuk kita di akhirat. Tidak dipakai di dunia, dipakai untuk kita di akhirat, memberikan syafaat untuk kita, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, saya kira kebanyakan jamaah tidak mengenal saya, dan saya juga tidak mengenal kebanyakan dari para jamaah ini. Tapi itulah, subhanallah, disitulah kita berharap bahwa karena kita awalnya tidak saling kenal, lalu kita bertemu di sini di rumah Allah ini, maka mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang terjadi karena Allah. Karena kita cinta kepada Allah, maka dengan demikian kita juga berharap agar kita termasuk salah satu dari 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Maka di saat hujan turun pada pagi ini, yang kata Rasulullah itu adalah salah satu waktu istijabahnya doa, marilah kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk dari salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengkaji salah satu surat yang insya Allah kebanyakan dari kita sudah hafal. Surat Asy-Syams ya. Kita coba kaji ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk menyingkat waktu saya langsung bacakan ya. Tidak membacakan secara tartil membaca Quran, tapi saya mohon izin membacanya dalam rangka menjelaskan
penjelasan para ulama tentang ayat ini. Ini adalah 10 ayat dari surah Asy-Syams, ya, wasyamsi wa duhaha. Yang isinya adalah sumpah Allah. Kalau ada wa, ya, wallahi, tallahi, billahi, itu adalah salah satu bentuk sumpah. Demi Allah. Kita manusia tidak diizinkan untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Maka kita hanya boleh wallahi. Tidak boleh kita wasyamsi, demi matahari, nggak boleh. Demi negeri ini, itu nggak boleh juga. Ya. Hanya bersumpah dengan nama Allah saja, wallahi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang menciptakan kita, maka bebas mau bersumpah dengan apapun. Tapi tentu saja Allah akan memilih sesuatu yang penting untuk digunakan sebagai sumpah. Contohnya dalam surah yang kita insya Allah semua hafal, wal asri, demi masa, demi waktu. Yang digunakan sumpah oleh Allah di sini kata-katanya adalah al-asri, waktu. Waktu ini penting. Gitu. Maka Allah gunakan kata-kata al-asri ini untuk bersumpah. Dan ketika Allah bersumpah, itu biasanya setelahnya Allah ingin menjelaskan sesuatu yang juga penting. Wal asri, demi masa. Masanya itu penting. Kemudian hal penting apa yang ingin Allah jelaskan setelah sumpah ini? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, dan seterusnya. Jadi yang digunakan untuk bersumpahnya itu adalah sesuatu yang penting, yang hebat. Kemudian setelahnya Allah akan menerangkan sesuatu yang juga penting. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali bisa melihat 10 ayat ini. Kira-kira ada bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan yang menyadari apa keistimewaan di sini. Kalau kita lihat surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini juga sumpah, wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ada yang bisa melihat apa di sini keistimewaannya? Belakangnya H semua. Oke, ya. Ini salah satu i'jazul Quran, ya, mukjizatul Quran. Yang ini menunjukkan bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Baik, ada lagi enggak? Kira-kira selain itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Kelebihannya adalah kalau di surah wal asri Allah hanya menggunakan satu kata untuk sumpah. Demi masa, itu aja. Tapi di sini subhanallah Allah menggunakan banyak objek untuk bersumpah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang Allah terangkan sesudahnya itu sangat 10 kali pentingnya. Karena sumpahnya juga banyak di sini. Ya, wasyamsi wa duhaha. Nah, kita lihat aja terjemahannya, ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, di waktu duha. Subhanallah, kalau kita bangun pagi, sejak fajar kita sudah berada di luar rumah dan melihat alam semesta, kita akan menyaksikan perubahan dari gelap menuju terang sampai waktu duha, dan itu sangat indah gitu. Dan keindahan ini tidak bisa disaksikan kecuali oleh mereka yang memang bangun dan keluar rumah. Kalau yang tidur berselimut, apalagi hujan dingin, itu nggak akan menyaksikan keindahan itu.
Yang digunakan Allah dalam surah ini adalah sesuatu yang indah. Wasyamsi, sesuatu yang dahsyat, matahari. Waduhaha, dan cahayanya di pagi hari. Kemudian wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, mengiringi matahari. Kapan itu? Al-Imam At-Tabari, salah seorang mufassir, mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan keadaan bulan pada saat pertengahan bulan. Kalau di awal bulan Hijriah biasanya malah nggak kelihatan. Makanya jadi beda-beda salatnya. Idnya jadi beda-beda. Karena begitu matahari tenggelam, memang bulan mengiringinya, kemudian muncul, tapi sebentar aja gitu. Dan itu pun dalam bentuk hilal, anak bulan, kecil sekali. Nah, kata Imam Tabari, ini adalah pertengahan bulan. Jadi begitu matahari tenggelam, maka kemudian setelah itu tidak lama kelihatan bulan purnama. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Dan siang, ya, Allah bersumpah ya, dan demi siang apabila menampakkannya. Menampakkan apa? Menampakkan matahari itu. Makin siang makin jelas, makin kelihatan matahari. Wal laili, dan demi malam, idza yaghshaha, apabila menutupinya. Menutupi apa? Menutupi matahari. Jadi nggak kelihatan mataharinya. Was-samai wa ma banaha, dan demi langit serta bagaimana Allah membangun langit itu. Subhanallah. Kalau kita memegang 10 biji kelereng di sebuah piring, kita jaga agar tidak berbenturan, teman-teman. Itu kita susah menjaga agar kelereng itu selamat. Ya. Itu bulat-bulat kecil seperti itu, ringan, itu susah kita menjaganya agar tidak bertabrakan. Tapi lihatlah bagaimana Allah membangun langit yang terdiri dari bintang-bintang. Ya, bintang itu kan sesuatu yang memancarkan cahaya sendiri ya. Jadi matahari itu kan bintang. Bagaimana bulan, satelit-satelit, kemudian planet-planet. Allah bangun dan tidak bertabrakan. Kecuali pada saatnya memang Allah menghendaki sesuatu menabrak planet itu. Seperti yang pernah terjadi kalau nggak salah tahun 92. Ada namanya komet, karena penemunya yang menjumpainya itu adalah Shoemaker dengan Levy, maka dinamakan Shoemaker-Levy. Itu menabrak Jupiter dan menghasilkan lubang itu dengan tabrakan yang banyak, itu lubangnya sebesar bumi. Kira-kira kalau diarahkan oleh Allah itu menabrak bumi dan menghasilkan lubang sebesar bumi. Kita mau sembunyi kemana gitu? Mau minggir kemana gitu? Gak bisa. Itulah langit yang Allah bangun. Begitu luas gitu. Sampai-sampai banyak planet itu atau matahari atau bintang-bintang di langit itu yang jarak tempuh kita dari bumi ke sana itu memerlukan waktu jutaan tahun cahaya gitu. Ya. Kalau kita ke Surabaya mungkin berangkat pagi ini nanti sampai tengah malam. Ya. Ini pergi ke matahari itu 100 tahun belum sampai. Ya, ke salah satu planet, banyak itu yang seperti itu. 1000 tahun belum sampai. 1.000.000 tahun belum sampai. Gak keumuran. Dan itu pun untuk sampai ke sana harus dengan kecepatan cahaya. Saya kira bapak-bapak lebih paham ya. Katanya kecepatan cahaya itu 1 detik 300.000 kilometer lebih kurang. 1 detik. Ini kalau 10 detik berarti berapa ribu kilometer, berapa ratus ribu kilometer. Berapa jauh gitu jarak itu. Ini kalau 1 juta tahun, kira-kira berapa jauh jaraknya itu. Dan itulah langit yang Allah ciptakan. Maka Allah mengajak kita, ayo renungkan ini.
was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta bagaimana Allah membinanya, membangunnya, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi, bagaimana Allah hamparkan bumi itu. Bumi itu bulat, tapi kita tidak merasa bahwa bumi itu bulat. Kenapa? Karena ada gravitasi. Negara yang ada di bawah kita, kalau kita ambil garis lurus gitu ya, ke bumi ke bawah sana gitu kan, itu kan berarti terbalik gitu. Tapi mereka tidak merasa terbalik. Kita pun juga menurut mereka terbalik sebenarnya, tapi kita tidak merasa terbalik. Tidak merasa bahwa kita ini berada dalam bumi yang bulat. Sehingga wajar kalau ada orang mengatakan bumi itu datar, ada juga kan pendapat itu gitu. Nah, Allah mengajak kita merenungkan dengan sumpah ini, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi bagaimana dihamparkan, wa nafsin, ya. Dan juga Allah bersumpah demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan bagaimana Allah menyempurnakan jiwa itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang ini bukan sumpah kalau ini. Ini lanjutan dari wa nafsin, dan demi jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan, menunjukkan, memahamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan kefasikan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Jadi Allah sudah ilhamkan, jelaskan kepada jiwa itu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Maka kalau jiwa itu jujur, dia akan mengatakan terhadap sesuatu yang salah ataupun tidak baik, ya tidak baik. Meskipun dia menutupinya dengan 1000 alasan, 1000 hujah bahwa itu baik. Tapi jiwa akan mengatakan itu memang tidak baik. Menzalimi orang itu tidak baik. Tapi dengan 1000 alasan bisa kelihatan seperti baik, tapi jiwa tidak bisa memungkiri. Karena Allah sudah tunjukkan inilah jalan yang baik, inilah jalan yang buruk. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwa itu. Nah, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kalau kita pilah-pilah di sini, 10 ayat ini ada bagian yang merupakan sumpah. Objek sumpahnya sendiri itu subhanallah menarik gitu kalau kita kaji. Matahari, waktu duha, bulan, langit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sesuatu yang ingin diterangkan Allah dengan sumpah ini, itu bagian yang berikutnya. Yaitu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Ini artinya ketika Allah menerangkan bahwa beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, tapi Allah sebelumnya memberikan muqaddimah dengan banyak sumpah, maka mensucikan jiwa itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena Allah memulainya dengan banyak sumpah gitu, nggak cukup satu sumpah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa tarik tema dari ayat ini adalah pentingnya bagaimana kita mensucikan jiwa. Yang sering diistilahkan dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dari kata-kata zakka, yuzakki. Nah, kemudian mohon izin saya minum dulu. Bismillah. Yang hangat. Bentar. Baik, kita lanjutkan ya. Karena pentingnya tazkiyatun nafs itu, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam
Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, bapak para nabi. Berdoanya bagaimana? Di antara doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tertuang dalam surah Al-Baqarah 129 yang bunyinya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu di banyak ayat, di beberapa ayat berikutnya Allah menjawab, mengabulkan doa ini, sehingga Allah kemudian mengutus Nabi, Rasul yang perannya disebutkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Di antaranya di surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi maksudnya tradisinya bukan tradisi orang yang suka membaca ataupun menulis. Di kalangan bangsa Arab ketika itu. Bangsa Arab saat itu dikatakan aib bagi seorang penyair yang pandai bersajak kalau dia pandai membaca dan menulis. Kenapa? Karena syairnya bisa jadi hasil bacaan dia. Kalau bikin syair, sajak itu rimanya cantik-cantik, hebat-hebat. Tapi langsung irtijali istilahnya, langsung keluar begitu saja. Itu seperti orang Melayu bikin pantun. Atau orang Betawi ya ketika dalam mengantarkan pengantin itu berpantun begitu, berbalas pantun. Dan itu bukan dari hasil bacaan, bukan hasil menghafal. Maka tradisi mereka tidak membaca, tidak menulis. Nah di kalangan mereka lah diutus seorang rasulan. Minhum yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Di sini dikatakan Rasul di kalangan ummi yang tidak pandai baca tulis, tapi membacakan. Nah, berarti tidak membaca begini gitu ya. Karena Rasulullah langsung membacakan dari apa yang diwahyukan Allah kepada baginda. Selanjutnya apa? Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Meskipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jika kita lihat urutan yang diminta oleh Nabi Ibrahim berbeda dengan urutan yang dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah. Nabi Ibrahim meminta, utuslah di kalangan mereka seorang rasul yang yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ini yang pertama. Ini masih sama. Di surah Al-Jumu'ah juga rasulan minhum yatlu alaihim ayati, masih sama urutan pertama. Kemudian yang kedua dalam doa Nabi Ibrahim, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Tapi ternyata di surah Al-Jumu'ah wa yuzakkihim lebih dulu, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini kenapa gitu ya? Salah satu penjelasan itu mengatakan bahwa proses tazkiyah itu penting untuk terus dilakukan. Baik sebelum mengajarkan atau belajar kitab dan hikmah ataupun sesudahnya. Itu salah satu penjelasan. Kemudian juga ada penjelasan yang lain mengatakan bahwa proses tazkiyah itu lebih penting untuk didahulukan
dibanding proses ta'lim. Mengasah akhlak, mensucikan jiwa, itu harus diutamakan, didahulukan sebelum belajar. Maka kalau kita lihat kitab-kitab ulama dulu ya, sebelum belajar itu belajar dulu adab at-ta'lim wal muta'allim. Adab belajar dan adab seorang murid. Ini kenapa? Karena memang adab itu penting. Sebelum belajar Alkitab wal hikmah. Karena tidak sedikit orang yang belajar, punya ilmu, tapi tidak punya adab. Sehingga ilmunya itu digunakan untuk mendebat. Bahkan untuk menutup kebenaran. Untuk memenangkan kebatilan. Berdebat bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk menang debatnya. Dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa terjadi begitu? Karena tidak ada tazkiyah. Ada salah seorang murid ulama besar, saya lupa nama ulamanya, Abu Hanifah atau siapa, saya lupa. Itu katanya selama sekian puluh tahun dia belajar dengan ulama besar itu, 2/3-nya itu saya diajari akhlak, adab. Baru setelahnya belajar ilmu gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa tazkiyah itu penting untuk didahulukan sebelum kita belajar Alkitab wal hikmah. Itu salah satu penjelasannya. Nah, kemudian hadirin dimuliakan Allah, saya coba loncat dulu ke doa Nabi Ibrahim ya. Kenapa tazkiyah itu penting? Di sini Nabi Ibrahim pernah berdoa. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan aku hina di hari mana mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu pada hari di saat harta dan anak-anak tidak berguna. Yaitu hari kiamat. Punya harta banyak nggak bisa. Meskipun harta itu mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi dalam bentuk emas, dipakai untuk menebus diri agar tidak masuk ke dalam neraka Allah, nggak bisa. La yanfa'u malun wala banun. Begitu juga anak-anak. Bapak-bapak barangkali yang sudah mempunyai anak yang bekerja di sana di sini gitu ya. Ada anak-anak itu yang berprestasi. Jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Dan kita merasa bangga dengan itu. Tapi di hari kiamat, banun itu, anak-anak itu tidak berguna sama sekali, tidak bisa menolong. Lalu apa yang bisa menolong? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa menolong itu adalah orang yang membawa hatinya menghadap Allah ya, dengan membawa hati yang salim, yang bersih. Nah, di sini kata Ibnu Katsir ya, dalam tafsir nama tafsirnya tafsir Al-Qur'anil Azim. Illa man atallah biqalbin salim ay salim minad danas wasyirki. Yaitu orang yang membawa hatinya bersih dari kekotoran dan kemusyrikan. Dan ini adalah peran tazkiyah. Mensucikan jiwa itu adalah membersihkannya dari kekotoran hati, kekotoran jiwa. Dan kekotoran terbesar adalah asyirku billah. Kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada kekotoran-kekotoran lain. Jadi Islam ini mengajarkan tentang kesucian, baik suci badan ataupun suci jiwa. Mau masuk masjid, harus wudu. Mau baca Quran, harus wudu. Mau tawaf, harus wudu. Badan dibersihkan. Selain itu juga jiwa harus dibersihkan. Kalau orang mau masuk masjid harus bersih, apalagi orang mau masuk surga. Gak bisa kotor masuk surga, gak bisa. Harus bersih dulu. Bersih dari apa? Yang utama adalah bersih dari kekotoran jiwa. Kemusyrikan, hasad, iri dengki, sombong, ria, takabur, dan lain sebagainya.
Itulah segala kekotoran jiwa yang membuat hati itu tidak salim. Qalbunnya tidak salim, tapi qalbunnya marid. Hatinya sakit, hatinya kotor. Maka penting kita melakukan atau memahami tazkiyatun nafs tadi. Dan karena saking pentingnya, Allah tidak cukup dengan satu kata bersumpahnya itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya gitu. Beda dengan wal asri innal insana lafi khusrin. Itu satu cukup. Tapi ini membersihkan jiwa itu tidak cukup dengan satu kata sumpahnya. Dan itu kemudian menjadi misi para nabi. Karena yang bisa memberikan resep untuk tazkiyatun nafs itu adalah orang yang diutus Allah, sang pemilik jiwa itu. Kalau kita mengarang-arang sendiri, itu nggak akan dapat. Ya, itu sama dengan orang sakit, dia bukan dokter gitu kan, kemudian ngarang-ngarang obat sendiri. Ya, bisa jadi harusnya, ya, pengencer darah gitu kan. Ini pengental darah diminum, wah itu bisa bahaya. Ya, maka yang berperan untuk tazkiyatun nafs itu adalah Rasul. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala perannya. Bahkan diminta oleh Nabi Ibrahim gitu. Yuzakkihim. Allah kemudian juga menjelaskan Rasul tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakkihim dan mensucikan jiwa mereka, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajari mereka Alkitab dan hikmah. Nah, di sini ada seorang mufassir Al-Imam Ar-Razi ya, mengatakan bahwa al-maqsud min hadhihi surah at-targhib fi at-ta'at wa at-tahdzir min al-ma'asi. Beliau memberikan komen terhadap ayat ini, terhadap surat ini. Maksud dari surat ini adalah mendorong orang untuk taat. Wa tahdzir minal ma'asi, dan memperingatkan agar jangan sampai melakukan kemaksiatan. Dan itulah memang inti dari tazkiyatun nafs itu. Kemudian mufassir lainnya Imam Al-Baghawi ini menyampaikan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang ayat qad aflaha man zakkaha. Maksud ayat tersebut, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, qad aflaha man zakka nafsahu. Telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya fa aslahaha. Lalu dia memperbaiki jiwa itu. Wa hamalaha ala ta'atillahi azza wa jalla, dan membawa jiwa itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Kata Imam Hasan Al-Basri, maksudnya adalah waqad khasira man dassaha. Orang yang mengotori jiwa itu telah khasira. Khusran, rugi. Ahlakaha, membinasakan jiwa itu. Wa adallaha, dan menyesatkan jiwa itu. Wa hamalaha 'alal ma'siyah, dan membawanya kepada kemaksiatan. Itu maksud qad khaba man dassaha. Nah, kemudian kita ingin tahu kalau begitu. Ya, kalau kita sudah tahu pentingnya tazkiyatun nafs. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan banyak kata. Kemudian kita sudah tahu pentingnya pembersihan jiwa ini karena Nabi Ibrahim sendiri pun meminta agar ada Rasul yang melakukan peran ini. Dan Allah membalasnya. Maka kita tentu harus tahu apa itu tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa itu apa? Nah, di sini ada bahasan dari beberapa tinjauan. Yang pertama dari segi bahasa. Zakka yuzakki, yuzakkihim di surah Al-Jumu'ah tadi. Dalam bahasa Arab, secara bahasa, zakka yuzakki itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah at-tathhir. Artinya adalah mensucikan. Yuqal zakaitu hadza tsaub. Contohnya misalnya orang Arab berkata zakaitu hadza tsaub. Saya bersihkan pakaian ini.
Ai tohartuhu. Maksudnya adalah aku sucikan dia. Kemudian arti yang berikutnya adalah az-ziyadah. Artinya apa? Artinya bertambah. Contohnya zakal malu ataupun yazku. Ya, yazkul malu, harta itu bertambah idza nama kalau dia berkembang. Kita punya uang, lalu kita tanamkan menjadi modal. Kita berinvestasi, dia berkembang. Nah itu zakah yazku. Dan kemudian juga dari kata-kata zakah ini diambil perkataan az-zakah, zakat. Kenapa zakat menggunakan kata-kata zakat? Liannaha tazkiyatun lil mal wa ziyadah lahu. Karena zakat itu akan mensucikan harta yang kita hasilkan. Kita bekerja sebagai dokter, sebagai pengacara dan lain sebagainya, mendapatkan harta setiap kali kita bekerja. Itu dari Allah dan di sana ada hak orang lain. Kalau tidak kita keluarkan zakatnya, maka kita makan sebagian hak fakir miskin. Maka dengan zakat itu tazkiyah lil mal, membersihkan harta. Maka inilah konsep Islam, bukan hanya jiwa, badan yang dibersihkan, harta juga dibersihkan. Wa ziyadatun lahu, dan juga ketika berzakat itu akan menjadi nilai tambah bagi harta itu. Akan menambah banyak harta itu. Silahkan aja lakukan. Ya. Sederhananya seperti ini, kok bisa zakat itu bisa membuat harta itu bertambah? Kalau kita punya emas, kita simpan di sebuah kampung, orang di sana tidak punya harta sama sekali. Contoh, kita sendiri punya emas, maka perdagangan, perekonomian tidak akan berjalan karena emasnya kita simpan. Tapi kalau kita zakatkan, orang fakir, miskin menerima, maka berputarlah roda ekonomi. Maka berkembanglah terus harta itu dengan zakat. Di samping juga kita akan mendapatkan berkah harta kita dan akan terus mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti zakat atau zakka, yuzakki, ya, tazkiyatan dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, ini sama merujuk pada bahasa, ya. Tathiruha minal adron wal ausakh. Tazkiyatun nafs itu adalah membersihkannya dari kekotoran jiwa dan dari segala keburukan. Kemudian tanmiyatuha, mengembangkan jiwa itu biziyadatiha, dengan menambahkan bil awsafil hamidah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi Bapak-bapak, kalau kita melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu bukan hanya membersihkan saja, tapi menghiasnya. Menghiasnya dengan sifat-sifat terpuji. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa proses tazkiyatun nafs itu ada dua. At-takhalli baru dengan at-tahalli. Takhalli itu adalah membersihkan diri dari segala kekotoran. Hasad, dengki, syirik, riya, dan lain sebagainya. Takhalli, bersihkan. Seperti orang mandi. Bersih semua. Lalu setelah itu tahalli, menghias diri dengan akhlak terpuji, ramah, ikhlas, dermawan, rendah hati, rajin, zuhud, ya, itu sifat-sifat itu tahalli. Maka kemudian kalau dalam bahasan tasawuf itu ada nama level berikutnya, tajalli, ya, nampak, Allah itu akan nampak di hadapan dia, gitu. Ya, bukan maksudnya melihat Allah, tapi dia merasakan kehadiran Allah kapanpun. Ya, tahalli, dan tajalli. Tapi minimal dalam proses tazkiyatun nafs itu ada takhalli, tathhir, membersihkan. Lalu menghias, ada tahalli. Ya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita lihat bab-babnya itu ada bab yang namanya Al-Muhlikat. Ya. Segala sesuatu yang bisa menghancurkan manusia, merusak manusia. Ya, kita harus takhalli dari benda-benda yang muhlikat itu. Lalu kemudian kita mengambil al-munjiyat yang bisa menyelamatkan, ya, yaitu akhlak-akhlak terpuji. Nah, kemudian dari segi syariat, tazkiyatun nafs itu adalah tathhirun nufus,
mensucikan jiwa, wa islahuha bil ilmi, dan memperbaikinya bil ilmi nafi, dengan ilmu yang bermanfaat, wal amalis saleh, dan amal saleh, wa fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, dan melakukan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu secara syariat. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin saya langsung kepada langkah-langkah ataupun hal-hal yang bisa membuat kita mampu mentazkiyah diri kita. Ya. Insya Allah dalam 10 menit. Ada beberapa hal ya. Di antaranya yang pertama, tazkiyatun nafs itu akan terjadi dengan at-tauhid. Ketika kita kuat ketauhidan kita, keyakinan tentang keesaan Allah itu tertancap kuat dalam diri kita. Karena itu, ya, ketika Nabi Musa datang kepada Firaun, yang dilakukan apa? Faqul hallaka ila an tazakka. Kata Allah, katakan wahai Musa kepada Firaun itu, apakah engkau mau untuk mensucikan diri? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku akan bimbing engkau untuk menuju Tuhanmu, untuk mengenal Tuhanmu. Fatakhsha, sehingga engkau merasa takut dengan Tuhanmu. Ini adalah ketauhidan. Ya. Firaun yang merasa dirinya sebagai Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Diajak oleh Nabi Musa, ayo sucikan diri. Aku akan membawamu kepada tauhid. Ya, untuk mengenal Tuhanmu. Itu yang pertama. Menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan as-shalah. Ya. Dalam surah Al-A'la Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa dzakara asma rabbih fasalla, gitu. Dan menyebut nama Tuhannya kemudian dia salat. Ya. Jadi setelah mensucikan jiwa itu, untuk menguatkannya adalah dengan salat. Yang ketiga adalah as-sadaqah. Ini kata Allah, khudz min amwalihim. Ambillah dari harta mereka, kaum muslimin, shadaqatan, zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana zakat itu akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Maka sedekah, zakat itu adalah cara untuk kita mensucikan. Selain harta, itu juga jiwa kita akan bersih. Bersih terutama dari sifat kikir. Ya. Sekaligus menanamkan jiwa peduli, jiwa dermawan. Kemudian yang berikutnya adalah tarkul ma'asi wal muharramat. Meninggalkan maksiat dan segala sesuatu yang diharamkan. Yang kelima, al-muhafadzah 'alal faraid. Nah, ini salah satu cara menjaga kesucian jiwa itu adalah menjaga hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu fardu-fardu itu semua. Kemudian zakat, ya, zakat mal, ada zakat profesi, zakat emas, zakat perak. Itu adalah fardu gitu. Kalau orang sudah berzakat, itu belum dikatakan dermawan sebenarnya, karena itu baru fardu, baru yang wajib. Orang baru salat subuh, zuhur, asar dan seterusnya, itu belum dikatakan rajin beribadah, karena itu memang wajib. Syarat minimal. Kalau dia sudah sholat rawatib, ya sholat tahajud, nah baru dikatakan dia rajin beribadah. Orang baru berzakat, belum bersedekah, nah itu belum dermawan, karena baru melaksanakan yang wajib. Tapi walau bagaimanapun, menjaga yang fardu ini, itu adalah satu hal untuk mensucikan jiwa. Kemudian baru ditambah dengan nawafil. Ya. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari dia melakukan yang wajib. Ya.
Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan kalau dia melakukan nafilah untuk mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus gitu ya, maka aku akan mencintainya. Jadi Allah suka kalau hambanya itu melakukan yang fardu untuk mendekat kepada Allah. Lalu kemudian dia melakukan nafilah. Yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seseorang itu subhanallah. Ya, yudha'u lahul qabul. Di dunia dia akan diterima oleh semua orang, mudah diterima kalau dia dicintai Allah. Dan Allah akan menyeru kepada Jibril, wahai Jibril, katakanlah kepada alam semesta, aku mencintai dia. Caranya bagaimana? Caranya kita adalah dengan yang fardu, melaksanakan yang fardu dan menambah dengan yang sunnah. Kemudian yang berikutnya ada muhasabatun nafs. Selalu muhasabah diri kita. Karena kadang-kadang ketika di masjid itu, karena orangnya baik-baik, soleh-soleh, kita pun juga soleh. Ya, begitu sampai ke pasar gitu kan, wah ini timbangan kayaknya rugi kalau nggak dikurangi gitu kan. Ataupun kalau jual misalnya makanan, ya kalau kita pergi ke pasar Ciroyom itu kan, itu udangnya gede-gede, tapi nggak boleh milih. Begitu disiuk bawahnya itu kecil-kecil, gitu kan. Itu salah satu contoh. Maka perlu ada muhasabah terus-menerus gitu, agar jiwa ini tidak melenceng. Selanjutnya kemudian dikuatkan dengan doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mensucikan jiwa adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah dia karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindung dan penjaganya. Kemudian yang berikutnya adalah at-taubah wa luzumul istighfar wa zikir. Sering-sering bertaubat. Ya, karena kita anak Adam itu adalah khatta'un. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Seluruh anak Adam itu suka berbuat dosa. Punya potensi untuk melakukan dosa. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun. The best of the best, orang yang melakukan dosa adalah at-tawwabun. Orang yang selalu bertobat. Tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Dari dosa harus bertobat. Ya. Karena dari amal soleh aja harus istighfar, apalagi dari dosa kan. Kita habis sholat, apa yang kita diajarkan oleh Rasulullah? Mengucap astagfirullah. Gitu. Karena takut dalam amal soleh kita itu ada riya, ada ujub, ya, dan lain sebagainya. Apalagi dari dosa, maka kita beristighfar. Kemudian yang berikutnya, mukhalafatun nafs wal inkar 'alaiha. Jangan selalu memanjakan jiwa kita gitu. Karena kadang-kadang jiwa itu membawa kepada ar-rahah wal isyan. Pengennya tuh nyantai-nyantai gitu, pengennya bermaksiat gitu kan, ya. Kalau pergi ke kondangan lihat makanan, pengennya tuh nyium semua gitu. Masukin semua gitu kan. Ya. Itu jiwa seperti itu gitu. Ya. Disuruh pelatihan, disuain hotel yang enak, bawaannya tuh pengen tidur aja gitu. Ya. Maka kita harus berusaha melawan jiwa itu gitu. Dan membiasakannya untuk melakukan ketaatan. Ya, memang perlu pembiasaan. Apalagi kalau masih anak-anak ya. Agar bisa bangun tahajud itu bukan satu hal yang ringan. Ya, perlu pembiasaan. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak untuk mendengarkan nasihat dan mengingatkannya dengan kematian dan akhirat. Itu untuk mensucikan jiwa. Ya. Seperti mendengar sekarang gitu kan, mendengar dari radio, dari YouTube dan lain sebagainya gitu, untuk mensucikan jiwa. Yang ke-12, su'udzon bin nafsi. Nah ini, su'udzon itu kan nggak boleh ya. Tapi kalau terhadap jiwa kita harus su'udzon gitu. Jangan-jangan jiwa kita ini sedang tidak ikhlas. Ya. Lagi sholat khusyuk-khusyuk gitu kan, tiba-tiba ada ketua DKM, tetangga kita gitu. Rasanya kok tersanjung gitu. Nah, itu bisa jadi itu rasa ujub, rasa ria. Maka kita harus suudzon dengan jiwa kita. Kita merasa sudah melakukan amal yang banyak, tertipu kita. Ya, maka harus selalu kita suudzon dengan jiwa kita itu.
Kemudian yang berikutnya adalah tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quran. Ya, karena Quran itulah yang akan mensucikan jiwa kita. Nah, kemudian yang ke-14, ke-15 ini adalah kesimpulannya kira-kira ya. Tathhirun nafs min akhlaqihar razilah. Mensucikan jiwa itu dari akhlak-akhlak yang buruk, contohnya apa? Ar-riya. Riya ya, wal ujub, rasa bangga diri. Ujub itu kadang-kadang tidak terasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kalau riya itu kita bisa menampilkannya. Tapi kalau ujub kadang-kadang sendirian. Tengah malam kita bangun gitu. Tahajud, panjang-panjang ayatnya. Sampai 23 rakaat tahajudnya misalnya. Ya, orang-orang gak ada yang ngelihat. Masih tidur semua. Tapi tiba-tiba dalam diri kita muncul. Kayaknya memang cuma saya aja yang bisa kayak gini di kampung ini. Yang lain pada tidur gitu, payah, malas semua. Cuma saya yang rajin. Itu udah ujub itu. Ya, ini harus kita bersihkan. Kemudian ada asyuh wal bukhal, pelit, ya, sifat kikir, itu juga pengotor jiwa. Wal hirsu wat tama, sifat tamak. Ya nggak cukup misalnya kalau punya sesuatu itu satu, pengennya banyak gitu. Padahal dengan satu cukup gitu. Ya. Wal amnu mim makrillah, dan merasa aman dari hukuman Allah. Allah nggak akan lah melakukan ini, mah nggak akan diapa-apain sama Allah gitu. Ya. LGBT biasa aja itu, gitu kan? Nggak ada itu yang namanya azab gara-gara LGBT, itu orang aja ngomong misalnya kayak gitu ya. Merasa aman dari azab Allah, itu juga adalah kekotoran jiwa, itu harus dibersihkan. Dan yang terakhir adalah yang sudah disampaikan tadi, tahliyatuha bil akhlaq al-hamidah, menghiasnya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, contohnya adalah al-ikhlas, al-inabah, ya, kembali kepada Allah, al-khauf minallah, syukur, ya, tawadu dan seterusnya. Tinggal kita listkan aja akhlak apa yang belum ada dalam diri kita. Kita latih gitu ya. Akhlak apa yang tidak boleh ada dalam diri kita bersihkan. Nah, itu proses simpelnya itu tazkiyatun nafs seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin ya, atau kalau mau ditutup langsung. Mangga kalau ada yang bertanya. Dari 10 ayat tadi di surat Asy-Syams, tertera dari terjemahan ya, terjemahan atau tafsir, ada di situ ada apabila, Ya. kata-kata apabila, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila kata-kata apabila Ya. itu. Satu itu, terus kaitannya dengan kita tazkiyah binafsi. Ya. Nah, apakah itu ada mengandung makna dari batasnya kita untuk memperbaiki jiwa? Oh. Nah, dari kata-kata apabila gitu, misalkan gini, taruhlah apabila siang menampakkan gitu. Nah, sebelum siang menampakkan itu, apa kita harus memperbaiki jiwa kita atau gimana? Ya. Sebelum matahari menampakkan kita harus sudah ini gitu. Apa itu satu, yang kedua apakah itu ada makna kiamat gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun atas pertanyaannya, langsung saja ya. Ada 2 pertanyaan berarti. Dari kata-kata iza gitu ya. Apabila gitu. Nah, apakah itu artinya ketika terjadi yang disebutkan ini, sebelum atau sesudahnya kita harus tazkiyatun nafs gitu kan? Atau mungkin bisa jadi ada yang bertanya, apakah tazkiyatun nafs itu adalah harus kita lakukan apabila terjadi ini, gitu kan? Ya. Ini sebenarnya hanya momentum yang paling menakjubkan itu ya, yang harus kita renungkan. Tapi tazkiyatun nafs itu jangan sekali-kali dikaitkan hanya dengan peristiwa itu. Jangan sekali-kali dikaitkan dengan peristiwa itu. Ya. Kita boleh mengambil pedoman dengan peristiwa ini, tapi jangan sekali-kali udah belum keluar matahari gitu ya. Jangan, karena
nyawa kita ataupun ajal kita bisa datang setiap saat. Nah, jadi itu tidak ada kaitan. Ya, meskipun kita misalnya mau jadikan momen ini adalah sebagai pengingat, nggak apa-apa. Ya sama dengan momen Hari Ibu gitu ya. Hari Ibu, momen Hari Ibu kita ngasih hadiah kepada ibu kita. Boleh kan, bagus. Tapi jangan sekali-kali jadikan momen berbuat baik itu hanya Hari Ibu aja. Ya, jangan jadikan momen tazkiyatun nafs itu peristiwa ini aja, enggak, kapanpun. Ya, tapi kalau menjadikan ini sebagai momen, salah satunya silahkan. Nah, kemudian apakah ini ada kaitan dengan hari kiamat? Ya, ini sebenarnya tidak menjelaskan tentang hari kiamat sebenarnya, tapi mengajak kita untuk menyaksikan hal-hal yang ada di dekat kita, gitu. Ya, itu barangkali. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau saya salah, saya mohon maaf ya. Nanti mudah-mudahan bisa bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengkaji lebih dalam lagi. Baik, cukup barangkali ya. Oh, ada satu lagi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak tentang orang yang berzakat itu ya. Jadi saya pernah membaca bahwa Allah akan menghisap harta yang didapat secara halal. Kalau yang didapat secara haram itu langsung yang dihisap tuh yang halal saja gitu. Oh, gitu. Nah itu gimana Pak ya kalau maksudnya proses mengumpulkan atau mencari itu tuh ya tercampur itu tuh gimana? Terus yang ini Pak termasuk juga amalan ya Pak ya. Kalau kita sudah berbuat amal soleh gitu ya, kebaikan, terus dalam hati itu muncul ya saya sudah berbuat baik gitu ya. Itu gimana ya Pak ya? Jadi apakah kemudian jadi hilang gitu karena ya itu tadi karena bisa jadi ada ujub atau ada ria gitu ya Pak. Itu gimana ya Pak ya meminimalisir supaya kan itu kan dalam hati ya Pak ya. Tidak amalan yang tidak terlihat amalan hatinya itu. Ya itu saja baik. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang harta yang dihisap. Apakah yang halal saja atau yang haram juga gitu? Atau hanya yang halal saja? Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi itu dikatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi dan seterusnya ya. Seorang hamba ya, kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat sampai ditanya. Ini masalah hisab nih ya. Ditanya tentang beberapa perkara. Di antaranya apa? Wa an malihi, dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia dapat dari mana? Dan dibelanjakan untuk apa? Gitu. Ini umum, Bu. Ya, yang halal, yang haram semua akan dihisap gitu. Ya, yang halal juga mungkin dapatnya halal, tapi dipakainya untuk apa? Apakah untuk beli gadget baru? Ya, untuk main game baru misalnya ke anak-anak muda ya. Seperti itu. Jadi semua umum. Nah, kemudian bisikan-bisikan dalam hati kita yang membuat kita ujub, itu memang syaitan itu tidak berhenti masuk ke sana. Ya, maka caranya ketika kita merasa ada bisikan itu dan kita menyadari, maka luruskan lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada sesuatu yang aku selalu perbaharui melainkan niat. Jadi niat itu selalu diperbaharui. Kita sholat, di awalnya itu niatnya ikhlas gitu. Di tengah-tengah kemudian muncul ujub. Itu biasa muncul seperti itu. Ya, kita sholat khusyuk, tiba-tiba di tengah-tengah ingat benda-benda itu, segera kembalikan. Perbaharui lagi niatnya. Terus seperti itu gitu. Ya, itu insya Allah akan bahkan menghilangkan ujub itu sendiri. Gitu. Ya, lalu ditutup dengan istighfar setelah melakukan amal soleh. Jadi seperti itu. Insya Allah dengan demikian maka kita akan senantiasa terjaga. Ya, paling tidak terminimalisir hal-hal buruk yang seperti itu.
Baik, kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din wa ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah yang menjadi jalan hidayah bagi kami ya Rahman. Allahumma ya Allah, terimalah amal saleh kami ya Allah. Bersihkan hati kami, jiwa kami dari riya, dari ujub dan dari segala kekotoran jiwa ya Rahman. Allahumma ya Allah, hiasilah jiwa kami dengan akhlak yang terpuji ya Rahman. Allahumma ya Allah, bimbinglah anak-anak cucu kami ya Allah, generasi muda kami ya Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah ya Rahman. Allahumma ya Allah, bangkitkanlah kami ya Allah di yaumil akhir bersama orang-orang yang soleh ya Allah, dan masukkanlah kami ke syurgamu tanpa hisab ya Rahman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Allah, jika Engkau panggil kami ya Allah, jika Engkau cabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sedang dekat kepadamu ya Rahman. Di saat kami sedang mencintaimu ya Allah, di saat kami sedang Kau cintai ya Rahman. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami sedang bermaksiat kepadamu ya Rahman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.